Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di tepi Sungai Musi. Kota ini memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7 Masehi, yang menjadikannya sebagai pusat perdagangan dan kerajaan maritim yang besar. Pada masa itu, Palembang dikenal sebagai salah satu pusat peradaban terbesar di Asia Tenggara. Seiring waktu, Palembang berkembang menjadi pusat ekonomi dan budaya di Sumatera Selatan. Kota ini juga terkenal dengan keragaman budayanya yang mencerminkan berbagai pengaruh dari Melayu, Tionghoa, Arab, dan Belanda. Isu urban atau isu perkotaan merujuk pada berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh kota-kota dalam proses urbanisasi dan perkembangan wilayah perkotaan. Saya Andreansa. Asalnya dari mana, Kak? Kita asal Palembang, tinggalnya di Pelaju. Pelaju? Dari Pelaju ke sini naik apa, Kak? Dari Pelaju naik ke sini biasa kita naik angkot. Btw umurnya berapa, Kak? Kalau umur 28. Untuk kegiatan hari-hari Kakak ini, itu Iya. keinginan Kakak sendiri atau dorongan dari yang lain? Enggak, ini kita kerja kayak gini dari diri sendiri buat makan juga kan keseharian juga. Penghasilan per tahunnya berapa, Kak? Aduh, kalau penghasilan kita nggak tentu Kak, kan macan-macanan juga. Kadang rame, kadang sepi. Maksimal berapa? Maksimal kalau rame bisa sampai 80 ribu satu orang gitu. Ini satu rombongan ini dari Pelaju atau beda? Beda-beda. Kita ada yang dari Pelaju, dari Tangga Buntung, ada yang dari Pusri gitu. Jadi ngumpulnya di satu titik ini baru kumpul ngamen. Baru mulai kegiatan ini dari jam berapa sampai jam berapa? Kita mulai jam 11 siang, habis sampai jam 1. Kita biasa istirahat dulu kan kayak gini, makan. Biasa kalau ada yang tidur gitu. Nanti jam 3 sore nyambung lagi sampai jam 5. Selesai jam 5 kita pulang. Untuk kegiatan sehari-harinya, Kak, selain ada kegiatannya lain, Kak? Nggak ada sih, kalau biasanya kayak temanku yang satu itu biasa dia di rumah live streaming gitu paling. Dia ya live streaming, main gitar sampai nyanyi gitu kan. Sama aku juga ngelakuinnya gitu. Live streaming sampai nyanyi. Ini Kakak ngambil itu dari bakat Kakak tersendiri atau ikut-ikutan kayak gitu aja? Kita dari kecil udah di jalan gitu Mbak. Dari kecil, dari kelas 4 SD udah ada di jalan gitu. Jadi sampai sekarang. Biasa aku kalau misal kerja, kalau lagi nggak ada kerjaan ya nggak balik lagi ngamen. By the way, Kakak tamat di SMA? Tamatnya cuma tamat sampai SMP. Tapi pengalaman kerja udah ada. Isu urban adalah masalah yang muncul akibat pertumbuhan dan perkembangan kota yang pesat yang mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola kota. Isu-isu ini dapat mempengaruhi kualitas hidup penduduk kota dan keberlanjutan perkembangan kota itu sendiri. Isu urban biasanya mencakup masalah seperti kemacetan lalu lintas, kepadatan penduduk, polusi udara, sanitasi, ketersediaan infrastruktur dasar, dan tata ruang kota yang tidak optimal. Bicara tentang pendidikan, kami banyak menemui anak-anak kecil yang mengamen di jalanan demi memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa anak-anak yang kami wawancara ada sebagian yang putus sekolah. Pada saat itu, kami terfokus pada anak kecil yang mengamen di area Simpang 4 lampu merah Caritas yang bernama Eyin. Umurnya sekitar 9 tahunan, duduk di bangku sekolah kelas 3 SD. Eyin memulai mengamen setelah jam sekolah selesai sampai sore sekitar jam 4. Dengan menaiki angkot, Eyin menuju ke lokasi tempat mengamennya. Eyin melakukan kegiatan tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya seperti membeli beras, minyak, dan lain sebagainya. Dan kalau dari cerita Eyin, ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga dan ayahnya juga sebagai pengangguran. Beras, ikan, jajan.
Mengapa anak jalanan dijadikan isu urban? Karena yang pertama yaitu tentang kesejahteraan individu. Kehidupan di jalanan sangat tidak aman dan tidak layak bagi individu. Orang jalanan menghadapi resiko tinggi terkena kekerasan, eksploitasi, dan kondisi cuaca ekstrim. Yang kedua yaitu tentang kesehatan masyarakat. Orang jalanan seringkali tidak memiliki akses ke fasilitas sanitasi dan perawatan kesehatan yang memadai, yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit. Yang ketiga yaitu ketertiban umum. Kehadiran orang jalanan di area publik seringkali dianggap mengganggu ketertiban umum. Mereka mungkin tidur di trotoar, taman, atau area publik yang lainnya yang seharusnya bebas dari gangguan untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat. Yang keempat, citra kota. Banyak pemerintah kota berusaha menjaga citra kota mereka sebagai tempat yang aman, bersih, dan menarik bagi wisatawan dan investor. Yang kelima yaitu pemberantasan kemiskinan reintegrasi sosial. Larangan terhadap orang jalanan seringkali disertai dengan program-program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan membantu reintegrasi sosial. Pemerintah mungkin menyediakan tempat penampungan, pelatihan keterampilan, dan bantuan pekerjaan untuk membantu orang jalanan keluar dari kemiskinan dan kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang produktif. Sebelumnya, nama Bapak siapa, Pak? Namanya Pendi. Siapa? Pak Pendi. Pak Pendi. Ini siapa bentar? Iya. Kegiatan sehari-hari apa, Pak? Saya cari plastik, Pak. Oh, mencari plastik ya, Pak. Iya. Ini kegiatannya ini mulai dari jam berapa, Pak? Dari jam 9 tadi. Jam 9. Oh, Iya. sampai malam ini ya, Iya, Pak? sampai malam. Ini mau pulang ini. Oh, ini mau pulang. Rumahnya Iya. di mana, Pak? Pulangnya tidur di gerobak aja. Oh, tidur di gerobak. Ya. Kalau pulang di Kriajaya. Di Gereja ya, Pak? Iya. Seminggu sekali pulang. Seminggu sekali pulang. Iya. Tapi tidurnya di sini ya, Pak? Iya. Ini ya, mungkin harapan Bapak terhadap pemerintah kayak gimana, Pak? Ya, kalau kita lah sudah tua ini ya ngerti lah. Kalau kerja nggak ada lagi. Kalau kita istilahnya kerja dulu, kalau lagi sekitar umur 50 ya bisa ya. Ini nggak bisa lagi, nggak bisa kerja lagi kita. Tidak terima. Benar nggak? Iya, Pak. Ini nih keinginan sendiri atau karena kebutuhan, Pak? Oh ini sendiri. Keinginan sendiri ya, Pak. Jadi kira-kira kalau dari mulung ini penghasilan sehari-hari berapa, Pak? Oh, paling ada. Ini macam ini paling kecil. Dapat saya sekitar 1.000 deh. Oh, itu cukup untuk makan? Iya, ada makan. Ada anak berapa, Pak? Anaknya 4. 4 ya, Pak? Ya. Sekarang masih 1 masih. Oh, tinggal ini ya, Pak? Iya. Masih sekolah? Iya, Oh, sekolah. iya. Jadi harapan pemerintah untuk ini gimana, Pak? Bapak tadi Iya, bilang. kalau ada kerjaan ya kita kerja ya. Kalau nggak ada ya sampai itu aja inilah. Ini kalau mungkin harapan dari pemerintah tuh ada bantuan juga Ya, Pak, kalau untuk ada orang-orang gini. ya kalau ada bantuan ya kita terima. Kalau nggak ada bantuan ya nggak bisa. Banyak orang yang bekerja di jalanan seperti pengamen, manusia silver, badut, dan lain sebagainya. Mereka melakukan kegiatan tersebut karena kurangnya lapangan pekerjaan sehingga membuat mereka bekerja di jalanan demi memenuhi kebutuhan hidup. Tak jarang juga ada beberapa pemulung yang tinggalnya di gerobak karena tidak adanya tempat tinggal dan memaksa mereka untuk tinggal di tempat tersebut. Harapan mereka terhadap pemerintah agar lebih banyak lagi menyediakan lapangan pekerjaan dan bantuan pendidikan supaya anak-anak yang ada di jalanan bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ditulis matrai juga nak beli bukan dari dia. Dan juga nak kita tebus kostum kita, tidak bisa. Udah katim sini. Kati toleransi. Bukan maksudnya udah katim. Kau nih harus perhatian saya ini. Udah kati. Udah katim. Dibuatnya surat, kertas di atas Iya. matrai, sudah. Nah itulah kami makasih juga Kak. Lah maksudnya tuh walaupun kami tidak wawancara kamu, setidaknya kami tahu kondisi lapangan di mana, belajar lah.
oh ngapo mereka nih datang apa keluarnya malam Malam. cak itu nah. Iya. Dan juga kalau Menghindari, semisal kan? iya, semisal Kalau siang tuh menghindari kak ya? Iya, menghindari. Walaupun ngamen-ngamen tuh masih di itu Kak, masih ya? di itu ke. Ya Allah. nah semisal juga misalnya ditangkap tuh ngapo segala macam kan pandang aku kemarin apa pikiran aku kemarin misal ditangkap itu ada diarahi pelatihan dan segala macam tak hati katanya weh. Seluruh pengamen juga biarpun dia di jalan masih ditangkap juga. Berarti main juga ya Cak. Pantesan wong tuh Di galak. BKB kan banyak juga Itu Cak, ditebus pakai duit ya Kalau ditebus, kalau alatnya baik, sumpah gitar kan tidak ditebus. uangnya Cak. Uangnya tidak langsung keluar. Langsung Oh, bebas. alatnya. Cak wong jualannya ya kak ya? Ya, kalau sumpah full PP kan barang ayu kau dibawanya. Iya. Tapi nebusnya pakai duit Paham. ke kantor. Iya. Ini yuk aku menjual Cak ini kami tak kira punya orang Mana lah, kamu kan tahu keadaan kan rencana dia cak mana sekarang. Tidak kemungkinan kamu kuliah, tidak dari orang tua duit kan? Iya, dari Nah, tua. cak mana lah keluar orang tua kamu, sepilah inilah tapi bergoyur. Cari suap nasi. Nama kehidupan. Itu. Iya benar. Mantap di rumah, anakku nambah dapat jajan. ada ayu anak bapak ada umur berapa? Anak ayu ada yang paling kecil, baru nak masuk sekolah tahun ini. Tahu kan. Yalah. Nggak, ayahnya ini lah kadang-kadang. Kadang-kadang nunjukan wong jajan, dinjuk wong ciki-cikian dibawa balik. Sebelumnya parkir di pasar. Oh, lagi ya. Nah, lingkungan yang keras kan, teman naik ribut, resikonya Iyalah, pasar. risikonya salah. Lagi pasar kan. Segala gawe itu pasti ada resikonya kan. Memang kita minta yang Nyupir mana kita ini, kecelakaan. Iya. Nah, itu tak ada yang tahu nggak bisa coba. Jadi kalau 2 kali benar ya ada minggu kita Belas ini berarti langganan. Kalau di rombongan malam grab galak mobil. Tahu ya. Yalah, di istirahat. Kalau penghasilan sebulan berapa kak? Biasa Kalau kakak. per bulan tidak tentu kita namanya cari. Oh iya, berapa. sehari-hari mungkin. Kadang 50, 60 Oh, dari jam berapa itu? dari lepas maghrib turun sampai kisah. Oh, Dengan lagi turun lagi sampai ke malam nggak ya? jam 9-an kadang. Sudah. Sudah. Sudah, kita langsung. Dari mana, Wak? Yang mana? Ya, hati-hati. Ini istirahat tahu. Istirahat dulu. Nak minum, nak ngopi kamu nih. Ya biarlah. Ini kemarin kami yang di Cerita. kakak-kakak yang cerita situ kan ngobrol masalah itu. Jika kami kak, kenapa kamu tak? Dia kan maksudnya jarang kalau bertim kan uang ngamen tuh jarang. Biasa kan di Palembang dewe-dewe kan. Tidak, Men kalau kalau- di sini wong betin. Nah, Oh. 7 kadang. Nah, kalau itu kami saran ke masuk ke TikTok segala macem bu kemarin tuh biar viral. Itu kan. hari taman, coba lah parah ih. Iya, viral kan jadinya Biasanya diangkat walaupun uang dia biasanya pecah. kalau itu tuh. tidak dia main angklung segala macam. Igoi kemarin tuh budak rantauan itu kak. Mayoritas banyak budak Palembang kalau. Iya, Palembang asli kak ya? Kamu asli mana kak? Kumring aku. Kamu yang mana? Campur Tolu, Bersama tahu lu. Aku ini Gunung Batu kak. Gunung Batu. Iya. Komring juga. Ayo, sama. Mendayo nang Oh beda ya. lain. Sama kumringnya. Oh, Tapi kakaknya Campang Tolu, aku Mendayo. iya. Sama-sama kumring sebenarnya Iya. itu. Kalau ini aku nih ini wong tua asli Komring Gunung Sama. Batu. Kalau wong tua lanang Kumring aku. Iya. Kalau lanang betino ini kalau ya. Tapi cumannya kan lah lama di Palembang, lah ya di Palembang. Tapi sering maksudnya di dusun. Karena keluarga di dusun kan maksudnya. Enak minum. Iya biarlah. Ya sudah kami boyong lah. Iya. Iya, makasih banyak ya Terima kak. kasih Maaf banyak. nian kak, maaf Maaf, nian Nian, ya guys. kak. Iya. Maaf nian, bu. Apa-apa. Maaf nian bu Iya, ada apa-apa. ganggu, Tidak apa-apa. ganggu bapaknya jadi. Apa-apa lah. Iya.
bahasanya kan. Ya, iya. Kami masih belum ngerti soalnya Kak. Maafnya nih ya Kak. suap nasi. Udah diganggu Kakak Kalau kamu jadinya. wawancara di barat tuh kakak kamu lepas Iya, kostum, udah tidak apa-apa. pulo di barat tuh tidak apa-apa. Kami, soalnya kami masih belajar Bu, kami belum tahu dan jadi ini nggak takut-takutan masih kan. Tidak apa-apa. Sebenarnya, iya kami sebenarnya takut-takut juga sebenarnya. Dampaknya itu aku tuh kan. Iya, udah apa-apa Kak. Iya. Enggak lah, aku diwawancara, tapi dampaknya itu. Iya yang Kak kita- bener. Kan pasti kan di barat tuh memang tidak kamu tayang ke yang otomatisnya uang lainnya tidak tahu gitu. Iya, benar. Gaji tegeret kakak kau udah cem duit. Iya benar Kak. Mati mata pencarian ayo. Iya. Ya bener lah yuk. Ya kami mendak dijelaskan juga kan. Iya. Iya, kami awan juga takut-takut Bu. Tidak Kami masih apa-apa. belajar soalnya kan. Tidak apa-apa, malah kamu bertanya. Iya, Jadi kan benar. itu. Setelah kami tuh izin dulu kan tahu kan. Iya, izin dulu minta izin. Itu kamu kan nggak bukan? Sama, Wai. Sama baik. Kebanyakan uang ada di sini. Iya. Itu aku tuh biasanya kan jarang di sini. Setelah aku air lagi itu ngapu ya. Nah itulah. Kalau di sini lah tempat Priok ngasih kami. Iya. Di cerita juga sore belum tentu ada kadang. Siang. Di Polda kadang. Polda kan. Takut. Dinas sosialnya penangkep pajak ditebus emak tidak baca sama sekali. Ditahan, di apa kelab Tidak Bang. tahu. Dibakar, ada Ya yang dibakar Allah. kostumnya. Kan kami ini kan kostum ini kan. Jahat nian, padahal kita tuh butuh yang bawa-bawa nih. Ada duit kok di mbak yang aku nih kostum. Dia warna biru juga. Tapi Biru yang merah, enggak biru bisa di merah mbak itu kalau. lagi ditebus. Ya Allah. Lah yuk bawa duit Bingung 200 ribu. juga, Kak, ya. Masalah cak di jalanan ya. Padahal ini mata pencarian memang uang. enak nyari pencarian kan. Ujinya Sesuatu tidak nasi boleh segala macam. mengganggu lalu lintas. Padahal dia ngasih gawe nih dah, Bu. Ya, karena viral ngasih sudah gawe nih, Dok. baju ini banyak yang nodong. Mengatasi isu urban di Palembang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan akademisi, untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif. Upaya ini harus mencakup perbaikan infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang lebih baik, dan perencanaan kota yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan menjadikan Palembang sebagai kota yang lebih berkelanjutan dan nyaman untuk ditinggali.